Kembali lagi di podcast Cakap-Cakap Pro Sumut TV. Episode kali ini kita lupakan dulu hiruk pikuk politik. Masalah AHY yang ditinggalkan oleh Anies, Caimin yang tiba-tiba menyeberang menjadi wakil presidennya Anies Baswedan. Untuk sementara kita lupakan dulu hiruk pikuk politik. Kita main dulu di ranah industri komersial, industri kreatif, film. Dalam podcast Cakap-Cakap Pro Sumut TV episode ini kami kedatangan tamu istimewa, Bang Agustinus Sitorus, produser, sutradara dan eksekutif produser sejumlah film nasional. Beliau khusus datang dari Jakarta dan podcast di studio Pro Sumut TV. Terima kasih Bang Agus. Terima kasih Bang Valdes. Undangannya nih menarik nih, makanya. Makasih banyak. Istimewa ya. Istimewa. Kita mau ngulik-ngulik dulu sama Bang Agus ini soal kiprahnya di dunia industri film. Bang Agus ini sebenarnya sudah banyak menelurkan film. Yang kita catat ada 20 film pendek OTT mainstream di Telkomsel ya. Film-film yang udah terkenal, yang sudah masuk box office lah. Filosofi Kopi, Love for Sale, Naura dan Geng Juara, dan terutama ada film yang benar-benar menggambarkan, merepresentasikan soal kebatakan. Pariban idola dari tanah Jawa. Dulu Bang Agus memproduksi film ini ya, Bang ya. Oke, Bang. Bang, sebelum kita sampai kepada satu film nanti yang mau kita bahas, ada judulnya Harta Tahta Wanita dan wanitanya dicoret jadi Boruni Raja. Ini satu film kerjasama dengan Badan Pengembangan Otorita Danau Toba ya. Dan kebetulan sudah dapat apresiasi dari Pak Luhut Binsar Panjaitan ya film ini ya. Wah, luar biasa. Dan kita akan mengeksplorasi bagaimana sih sebenarnya industri kreatif film lah ya. Utamanya yang banyaknya sekarang ini anak-anak muda perantauan, yang terutama anak-anak muda Batak mengeksplorasi film-film etnik Batak yang sebenarnya kalau misalnya kita gali nggak akan habis-habis ya. Dan inspirasinya itu selalu muncul dari alam, termasuk dari Danau Toba yang nggak pernah berkesudahan. Bang Agustinus terjun ke dunia film sengaja atau nggak sengaja nih? Ya antara sengaja dan nggak sengaja juga nih Bang. Cerita dulu Bang. Ya jadi dulu saya udah bekerja, saya bekerja bisnis. Tapi memang darah saya dari kecil saya suka film. Jadi saya masih ingat saya kecil tuh diajak dibangunin tengah malam itu hanya untuk nonton layar tancap. Dan saya memang minta ke orang tua saya kalau ada kegiatan layar tancap tuh saya dibangunin. Dulu saya pernah nggak dibangunin, saya marah-marah, nangis, bla 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 gitu. Karena memang kecintaan saya terhadap film. Bergeraknya dengan film, bertumbuhnya film. Juga waktu zaman SMP SMA juga ada ibaratnya ada titik di mana film-film Indonesia agak sedikit menjual keseksian wanita gitu. Jadi pernah skip. Habis itu kuliah juga aktif di liga film, di media film, suka komunikasi juga. Saya suka bidang broadcast lah waktu itu. Jadi sampai akhirnya setelah lulus saya ngambil S2, saya ngambil komunikasi di Jakarta dan juga teman-teman orang broadcast gitu. Nah, sekalian aja kenapa nggak di bisnis di industri film atau di dunia broadcast. Saya pilihlah memang saya mau terjun di dunia film. Karena satu saat saya pengen waktu itu memang hanya ingin buat satu film Batak yang menurut saya baik dan bagus, keren gitu. Gitu ya. Karena itu ceritanya dan idenya saya tulis sendiri waktu itu, film Pariban Idola Tanah Jawa. Pariban Idola dari Tanah Jawa. Tahun berapa itu yang Bang Agus tulis? Itu tulisnya sih dari 2015 ya. 2015 tapi diproduksi 2018, tayang di 2019. Gitu. Itu waktu itu Abang berperan sebagai apa? Direct langsung jadi produser atau saya eksekutif keterlibatannya gimana? Saya penulis, ide cerita dan penulis, eksekutif produser juga dan sekaligus produser. Waktu itu saya pertama jadi produser di film itu. Film saya. Sebelumnya saya di Filosofi Kopi. Saya eksekutif produser, jadi Love for Sale. Love for Sale juga waktu Gading menang Piala FFI ya, Piala Citra, saya di situ. Terus yang tadi abang bilang Naura dan Geng Juara itu, saya ikut juga di filmnya. Waktu itu ada satu entitas baru
pengembangan games harusnya berjalan dengan baik. Pada saat itu mungkin filmnya nggak berjalan dengan baik. Naura dan Geng Juara itu sebenarnya mau dibuat satu games anak-anak. Waktu itu film anak-anak masih jarang. Mau dibuat satu entitas baru, ada games dan sebagainya. Walaupun waktu itu filmnya ada sedikit diprotes dan sebagainya, jadi filmnya itu tidak berjalan dengan baik. Akhirnya gamesnya pun tidak berjalan dengan baik. Oh gitu ya. Jadi film pertama yang waktu itu betul-betul abang bidani itu dari awal itu ya, Pariban itu ya. Pariban sebagai produser. Tapi kalau terjun di industri film di Filosofi Kopi 2 itu. Oh gitu ya. Kalau orang awam kan melihat kan, apa sih bedanya ketika kita mendirect atau menjadi director sama jadi produser? Apanya gimana tuh? Chemistry pembuatan filmnya itu masih berjalan nggak ya? Artinya walaupun walaupun tidak sebagai director tapi sebagai produser, keterlibatannya itu sejauh untuk satu pembuatan film seperti apa sih? Oke, jadi di satu film project itu ada dua memang sebenarnya. Kadang-kadang orang juga berpikir produser dengan sutradara atau director itu mungkin similar, kayaknya kelihatannya sama untuk orang-orang teman-teman di luar sana. Sebenarnya itu berbeda sangat jauh gitu. Kalau director atau sutradara memang dia bertanggung jawab terhadap kreatif dan sekaligus pembuatan isi kontennya. Tapi kalau produser itu dia nge-produce, membuat dari awal, mungkin mencari penulis, menyiapkan funding siapa yang mau membiayai gitu, sampai mencari sutradara, mencari krunya dan memilih yang siapapun yang terlibat termasuk artis dan sebagainya. Nah, director itu di-hire oleh produser untuk menjalankan apa visi dari produser. Oh gitu ya. Oh iya. Kemudian ketertarikan untuk masuk Bang Agustinus kan artinya ketika membuat film Pariban dari Tanah Jawa ini kan ya pasti karena memang ada idealisme untuk mengangkat soal sisi budaya dari masyarakat Batak ya kan, apalagi sebagai anak perantauan kerinduan terhadap kecintaan terhadap budaya Batak itu kan pasti melekat kuat ya, apalagi orang tua ya kuat kultur Bataknya gitu ya kan. Kepikiran untuk membuat Pariban dari Tanah Jawa itu awalnya gimana Bang? Jadi gini, pertama saya meyakini bahwa gini Bang, industri film itu pasti bertumbuh dengan baik. Begitu saya tes untuk berbisnis di industri ini, begitu saya masuk di Filosofi Kopi dan di Love for Sale, ternyata menguntungkan kan gitu, artinya menguntungkan. Gitu. Jadi saya sebenarnya sebelum terjun itu saya melihat dan mempelajari sebenarnya Bang. Makanya saya ikut di beberapa PH besar itu untuk chip in atau invest di perusahaan di perusahaan dan film-film besar yang menurut saya itu. Begitu sudah tahu dan terjun, saya membuat company sendiri, saya buat perusahaan dan akhirnya saya menjadi produser. Nah, kenapa saya pilih film pertama saya adalah Pariban? Karena itu yang merasa saya dekat dan saya yakin bisa menjual. Nah, tadi fungsinya sebagai produser saya mencari funding. Saya nggak punya uang banyak, saya bukan orang kaya Bang, jadi Bang. Nah, saya cari funding. Kebetulan teman-teman terdekat saya yang Batak, yang sering saya hangout di Jakarta, yang kelahiran Jakarta itu support. Jadi patunganlah kami buat itu. Nah, teman-teman filmmaker yang di luar Batak sih bilang, wah lu gila lu Bang, lu gila lu gitu. Oh, film Batak mana sih yang laku gitu. Nah, akhirnya walaupun ada kata-kata miring begitu, tapi akhirnya begitu sudah terbuktikan film Pariban akhirnya tayang, ratusan ribu penonton, hampir 300.000, dan akhirnya untung itu si para investor itu. Malah pada sekarang ngejar kenapa nggak buat film Batak lagi aja gitu. Oh gitu ya. Nah, film Pariban tuh menurutku dengan modal yang seadanya, disupport dengan teman-teman pemain juga waktu itu pengen merasakan buat film di Danau Toba, akhirnya terbayarkan gitu. Oh iya. Gitu. Pariban dari Tanah Jawa syutingnya di mana aja tuh? Nah, ini menarik lagi nih Bang. Kita tahu bahwa Danau Toba itu taunya Tomok gitu ya. Itu di industri pariwisata yang sudah tumbuh. Waktu itu saya dengan teman-teman kru itu hunting di baliknya. Saya buat film waktu itu di Pangururan. Oh, di Pangururan yang saat itu memang belum banyak di touch oleh orang-orang filmmaker gitu. Tahun berapa tuh Bang waktu itu? Tahun 2018 kita udah mulai hunting di sana. 2018 ya. Iya. Gitu. Jadi mencari tempat-tempat yang new gitu, yang kira-kira ini bisa jadi suatu trademark tersendiri gitu. Makanya kita kemarin nyari tempat yang kayak pasar-pasar onan juga, onan setempat juga. Kita nggak mau menyentuh daerah pariwisata yang sudah mulai bertumbuh, yang udah tumbuh. Kita mencari tempat yang baru aja, ikonik gitu. Artinya sesuatu yang spot-spot yang selama ini belum masih terlewatkan sama orang lain, bahwa itu sebenarnya objek yang sebenarnya menarik juga untuk dilihat ya gitu. Betul. Dan kita mengalami itu satu kesusahan itu waktu itu memang di daerah Pangururan.
Yang sekarang udah ada jembatan itu bang. Oh, jembatan Tanoponggol, ya. Iya. Saat itu kita belum ada jembatan tuh bang. Iya. Belum ada jembatan San Francisco itu ya. Iya belum ada. Nah kita itu jadi ikonik. Oh kita dulu syuting di situ ya gitu. Iya. Oh iya. Menarik. Seberapa optimis waktu itu mau mulainya? Ini terus terang nih bang ya. Saya sebagai produser saat itu 50-50 bang. 50-50 Cuman juga, saya berlaga dengan teman-teman partner. Ini akan jadi film keren. Ini film Batak keren pertama nih gitu. Iya. Nah karena saya sebagai produser kan kita harus meyakinkan investor dong. Bagaimana film ini bisa berjalan. Akhirnya saya buat projection plan dengan mitigasi yang saya buat bagus gitu ya, optimistik gitu. Sampai sekarang ternyata Pariban itu masih diminati OTT dan film dan televisi bang. Jadi Pariban itu udah tayang di Trans waktu itu, udah 4 kali tayang. Oh ya, 4 kali sekarang ya. akan diperpanjang dengan beberapa stasiun TV yang lagi negosiasi. Terus juga film Pariban sekarang udah ada di OTT Maxstream kan. Bahkan pada saat itu film Pariban menurut kami itu jadi film berbahasa daerah yang diminati di Malaysia dan Brunei dan Singapura. Oh iya, berbahasa daerah ya. Artinya background daerah. Background daerah ya. Kita kan sebenarnya tapi ada mix bahasanya juga ya. Bahasa Bataknya sedikit sih. Sedikit. Oh, saya tapi pengen paling buatnya ada. film pop. Waktu itu ngepop, tapi backgroundnya Batak banget. Oh gitu ya. Nah, kenapa karakternya saya buat ngepop? Kenapa si Ganindra Bimo itu tuh ya? Iya. Si Halomuan kenapa harus orang Batak tapi kelahiran Jakarta gitu. Nah itu ada ceritanya lagi bang. Ternyata waktu saya kuliah gitu, ada beda perkumpulan orang Batak yang kumpulnya. Yang perantauan dengan yang asli. Betul. Ada yang memang dari perantauan itu. Yang BTL. Dan ada yang kelahiran Jawa lah gitu, Jawa. Jakarta, Bandung, bla bla gitu. Nah, sebenarnya komunitas ini bisa menyatu gitu. Tapi kadang-kadang ada yang ngerasa kok kita nggak bisa bareng gitu. Nah, dari situ saya ngeliat karakter yang kelahiran Jakarta atau kelahiran Jawa, Bandung dan sebagainya ini bisa dibuatin suatu karakter yang unik gitu. Nah, pada saat itu dulu katanya ada sinetron atau Pariban dari Bandung. Nah saya belum besar di situ. Jadi saya tanyalah ke abang saya dengan kakak saya yang sudah tahu film itu, bercerita ke saya. Akhirnya ternyata karakternya dan ceritanya beda. Makanya saya berani bahwa film ini jadi original movie yang saya buat sendiri ceritanya waktu itu. Ketika Pariban dari Tanah Jawa itu ya bisa dikatakan meledak lah untuk ukuran film ini ya. Film yang mengambil background Batak itu waktu itu langsung dapat nggak ini? Oh, aku memang kayaknya industri film ini bakal menjadi karir untuk selanjutnya gitu, karir permanen gitu ya. Iya. Jadi gini bang, setelah ada film Pariban itu jalan, sukses gitu ya, dianggap itu sukses dan baik. Saya ingat waktu itu begitu gala premier, gala premier selesai, itu Atika sama Bimo tuh langsung bilang, thank you Gus, filmnya bagus banget. Di situ saya kaget loh. Kok ini aktor yang saya juga kagum waktu itu ya. Atika siapa sih? Nah, Atika kalau main dia selalu Atika Hasyolan ya. Dia kalau main kan selalu total banget. Iya, betul. Begitu dia bilang, Gus, makasih ya filmnya bagus. Nah, begitu saya lihat, ternyata mereka appreciate juga terhadap itu. Dan waktu itu proses reading sama developnya cerita itu, mereka tuh udah ngerasa karakter banget, merasa uli banget. Atika tuh udah uli banget. Bimo itu waktu itu Ganindra itu udah merasa halomuan banget gitu. Iya ya. Udah terinternalisasi dengan aktor yang mau dijalani, yang peranin ya. Betul. Bayangkan aja Ganindra itu bukan orang Batak, tapi memerankan setengah Batak. Terus satu lagi Binsar tuh bukan orang Batak, dia orang Sulawesi. Iya ya. Nah, menarik lagi kalau Binsar tuh bang. Oh iya. Binsar itu aktor yang pemeran Binsar itu aktor yang udah saya tolak 2 minggu sebelumnya. Oh iya, karena apa? Alasannya? Karena nggak masuk Bataknya. Binsar itu kalau ngomong kan cempreng suaranya. Iya. Aku bilang sama sutradaranya nggak pernah ada orang Batak suara cempreng. Gitu. Suara Batak itu berat, tuak dan sebagainya gitu kan. Iya. Kita tolak. Nah ternyata selama 2 minggu itu bang. Dia belajar terus. Dia ikut temennya ngekos di UKI bang. Oh gitu. Dia ngeliatin orang Batak cara ngomong. Riset langsung ya? Riset langsung. Abis itu dia ngasih video di dalam mobil. Dia bilang, tolong lihat ya video saya gitu. Memerankan sebagai karakter Binsar. Gitu dia bilang, aku bilang sama sutradaranya kan, Cuk panggil lagi deh kayaknya nih oke nih gitu. Akhirnya terpilihlah dia. Setelah dia melakukan riset di tempat orang Batak ya. Iya, dan saya mengapresiasi itu. Oh iya. Dan ternyata kan karakter Binsar cukup disukai sama penonton gitu. Iya. Gitu bang. Masuk ke dalam dunia industri film ini kan selain film-film etnik, film yang paling berkesan Bang Agus yang digarap di luar
Pariban dari Tanah Jawa itu. Ya, jadi karena Pariban adalah film pertamaku sebagai produser Bang, itu jadi memorial lah bagi saya. Memorial, ya. Dan juga setelah film Pariban ternyata banyak filmmaker ataupun beberapa produser yang ingin bekerja sama, berpartner. Nah, setelah film Pariban kan saya buat beberapa film, termasuk saat ini saya ada buat film sama Ucup juga, saudara itu. Saya buat film judulnya Buen, artinya kebaikan, itu di Kalimantan Timur. Nah, Kalimantan Timur itu Bang, itulah di awal mula IKN sekarang. Oh gitu ya. Pada saat itu belum dibabat untuk IKN, Bang. Belum ada proses IKN. Itu mungkin 3 tahun lalu. Dan si Pemdanya bilang ini akan jadi kota besar. Gitu. Kami nggak percaya waktu itu, tapi cuma minta fasilitasi untuk buat film. Nah sekarang sudah selesai filmnya, jadi lagi daftar di beberapa film internasional di luar. Oh gitu. Film itu udah tayang ya? Sudah tayang? Belum tayang ya? Jadi saya jadi official selection di beberapa festival film internasional. Setelah keliling di internasional baru kita bawa ke Indonesia untuk tayang. Tapi syutingnya di titik yang sekarang yang jadi IKN itu ya? Di Penajam itu, betul. Oh di Penajam ya? Iya. Oh di Kalimantan Timur ya? Iya. Oh ya, gitu. Ya termasuk salah satu yang ini juga ya, memperkenalkan IKN sebelum IKN dideklarasikan iya, secara ini ya, secara resmi oleh pemerintah ya. Nah, Pemda nanya itu filmnya kapan bisa ditonton? Tunggulah lagi keliling di festival kan di internasional. Jadi begitu pulang kita akan nonton bareng dengan di sana di titik 0 IKN rencananya. Oh gitu ya. Iya. Oh nanti nonton barengnya di titik 0 itu IKN itu. Karena Pemda kan membantu kami. Oh supporting ya? Support banget ke tempat-tempat yang kita minta. Awalnya itu kan kita road movie kan, dari Penajam itu terus ke atas tuh ke Mahakam ke atas, dan mereka support gitu. Dan karena mereka support ya kita menghargai mereka untuk bisa menonton perdana di sanalah awalnya nanti. Gitu. Soal cerita-cerita tentang lokal konten ya, terutama ya sekarang udah diangkat para film-film maker itu. Memang punya pasar nggak itu film-film yang sifatnya local wisdom itu, Bang? Nah ini unik Bang, pertanyaannya bagus nih. Pim Pictures gitu ya, beberapa kali buat film dengan lokal konten, dan orang PHP bertanya, lu ngapain bawa-bawa kedaerahan gitu. Tapi saya percaya kedaerahan itu adalah kekayaan. Iya betul. Kami percaya itu gitu. Nah kemarin kita buat dengan Pemkot Solo, Surakarta, judul film Nagih Janji Cinta. Itu mengangkat tentang orang Jawa ningrat pacaran dengan disukai oleh anak petani. Gitu. Tayang di bioskop waktu itu memang pas pandemi tidak terlalu ini. Tapi beberapa OTT tertarik dengan film itu. Kita lagi proses negosiasi untuk tayang di beberapa OTT. Judulnya Nagih Janji Cinta. Itu yang main Marsha Arwan dengan Irzan Faik dan Wanda Hamidah dan lain-lain. Abis itu saya buat lagi horor tuh Bang. Judulnya Kutukan 9 Setan. Iya. Seram ya judulnya ya. Judulnya seram. Nah itu syutingnya di Bromo, di kawah di bawah di Bromo gitu. Iya. Teman-teman bilang lu ngapain buat horor tuh harusnya di tempat-tempat hutan aja, ngapain di Bromo. Nah satu lagi kemarin Bang, kita percaya bahwa lokal atau kedaerahan itu adalah kekayaan bagi kami gitu. Nah Pim Pictures merasa bahwa Pim Pictures punya sebagai satu-satunya PH mungkin yang menghargai culture itu Bang. Makanya selain Jawa kita buat lagi di Malang. Kemarin kita baru selesai syuting nih Bang. Filmnya judulnya Anak Medan, Cocok Kau Rasa gitu. Oh, Bang. Anak Medan, CKM, cocok kamu rasa. Ya, cocok kamu rasa gitu Bang. Gitu dia. Baru syuting dan mungkin lagi proses editing, kemungkinan mungkin November lah kita tayang, November Desember lah. Oh iya. Mudah-mudahan bisa tayang. Terinspirasi dari apa nih? Yang anak Medan CKM ini terinspirasi dari mana? CKR, cocok kau rasa. Cocok kau rasa. Oh. CKR. Kalau selama ini kan CKN. Cocok kamu rasa. Cocok kamu rasa. Ya. Ini CKR ya. CKR. Cocok kau rasa. Nah, Anak Medan tuh Bang terkenal kan Bang. Anak Medan tuh persahabatannya, pertemanannya, apalagi bela kawan. Nah itu nilai-nilai itu yang kita angkat. Nah kebetulan juga kemarin pada saat kita sounding bahwa kita minta izin syuting di sini dengan Pak Wali Kota, Pak Bobi, beliau appreciate gitu, dan kita minta Pak mainlah Pak satu scene gitu, muncullah sekali, oh siap katanya. Jadi mainlah beliau, nanti bisa nonton bareng lah dengan beliau. Oh gitu ya. Iya Pak. Pak Bobi sebagai apa di situ? Ada lah. Pokoknya menarik banget ini. Bukan Pak Bobi sebagai wali kota, beliau mau sebagai aktor katanya. Sebagai aktor ya. Nanti sebagai apa yang bisa kita nonton. Iya. Berarti dia mau menguji ini juga ya, nilai apa namanya ya? Bakat seni peran ya. Kami appreciate Bang, ternyata beliau mau diapa-apain untuk masuk di satu scene itu. Oh gitu ya. Iya, bukan Pak Bobi sebagai wali kota. Saya salut lah sama beliau. Oh iya. Launchingnya bulan berapa, Om? Rencana November Desember lah Bang. November Desember ya. Rencananya. Itu premiernya nanti di
beberapa bioskop di Kota Medan ya. Rencana kita 2, premier di Jakarta dengan di Medan. Spesial. Spesial ya. Karena ini anak Medan judulnya kan. Oh gitu. Jadi 2 ya. kali premier, Bang. Ya, anak Medan ini menjual sekali nih memang ini. Iya, Bang. Berapa lama produksinya tuh, Bang? Kalau total sama persiapan semua itu, Bang, mungkin hampir 1 tahun. Tapi kalau syutingnya itu mungkin nggak nyampe hampir 1 bulan lah. 1 bulan kurang lah. Syutingnya saja. Syutingnya aja ya. Nah, tapi kalau proses produksi sampai post produksi mungkin hampir 1 tahun itu. 1 tahun ya. Iya, Bang. Optimis lah ya. Film Anak Medan ini Kalau akan. anak Medan kayaknya optimis ya. Oh iya ya. Mudah-mudahan rame lah, Bang. Rame. Kebetulan kita juga ada campaign promo itu akan keliling sesumut. Gitu, keliling Sumut dengan keliling ke beberapa bioskop ya gitu. Bioskop di Sumut. Gitu, Bang. Ya, selain dari film Anak Medan yang mau ditunggu-tunggu. Kemarin kita baru ngobrol-ngobrol ya, panjang lebar soal film baru ya. Harta Tahta Wanita ya kan, wanitanya dicoret jadi Boruni Raja. Betul, Bang. Betul. Terinspirasi dari apa film ini, Bang? Pertama simpel nih, Bang. Ini sebenarnya premis ataupun judul itu yang orang-orang Batak sering omongin. Gitu. Jadi kalau ada idiom orang-orang cowok Batak itu carilah boru Batak lah, boru raja gitu Boruni kan. Raja ya. Jangan cari bukan cewek bukan Batak gitu kan. Iya. Nah, di situ kita buatin satu film yang romance komedi. Ini kental dengan komedinya sih, Bang. Oh iya gitu ya. Oh, Karena ada Bang Jemun ya, Jenda Munte. Jenda Munte ya. Iya. Nah, kemarin tuh sempat viral tuh, Bang. Orang udah pada posting ada lapo BUMN. Nah iya. Itu si Bang Jemun itu, si Jenda itu. Iya. Jadi pemilik lapo di situ. Lapo BUMN, Iya. Badan Usaha Milik Nenggolan ya. Nenggolan, Bang. Kebetulan saya marga Nenggolan, Bang. Itu dia loh makanya, Bang. Itu berarti ada saham saya di situ. Bisa lah. Iya, betul. Iya. Nah, itu simple, romance komedi simple. Tujuannya sebenarnya Pak Dirut BPUDT itu pingin membuat suatu konten ataupun film yang memasarkan, mempromosikan destinasi pariwisata di wilayah otoritanya gitu. Nah, kemarin wilayah Kabupaten Toba lah yang pertama. Rencana kami memang di 8 wilayah itu kita buatin campaign promosi lewat film. Kita syuting di daerah Panjaitan, Tugu Panjaitan yang katanya rencana akan diresmikan oleh Pak Jokowi. Baru pinggir Danau Toba, di Balige, semua itu destinasi pariwisata yang sudah di well known. Kita akan promosikan termasuk makanannya, Bang, UMKM-nya. Oh gitu ya. Makanya kita ada pizza Andaliman. Oh iya. Walaupun itu bisnis orang tapi UMKM, kita akan kenalkan bahwa ada pizza Andaliman ternyata di Toba gitu. Kayak gitu-gitu, Bang. Wah, pizza itu nggak cuma ada di Italia ya, ada juga di Tobasa ya. Betul. Dengan cita rasa Andaliman yang Andaliman itu nggak akan tumbuh di Itali, tumbuhnya di Tobasa saja. Betul, itu dia, Bang. Itu dia. Nah, kayak gitu kita campaign kan. Iya. Nah, Mantap. kebetulan juga diapresiasi lah sama Pak Raja juga sebagai inisiator tuh kemarin. Bang. Kita discuss kemarin gimana ya kita buat supaya di Caldera ini atau di Danau Toba ini kita punya film yang ikonik gitu. Kita buat saja. Harta Tahta Boruni Raja itu tadi. Berarti spotnya ada juga dong di Jokowi Spot itu. Ada ini ya. Ada, Bang. Ada ya. Ada, itu malah jadi salah satu golden scene yang saya buat harus kita kan minta kan. Pokoknya Jokowi Shoot syaratnya saya buatin film tapi kita bisa syuting di Caldera di Jokowi Spot. Dikasih lah ya, kita kasih katanya. Kita buatin. Ada di situ. Salah satu golden scene tuh, Bang. Iya, mantap lah memang Badan Pengembangan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba ini memang harus banyak support semua kegiatan-kegiatan dan termasuk aktivitas industri kreatif film ya. Betul. Dan mereka sangat apresiatif lah, bagus lah. Iya. Karena memang jualan. Memang Danau Toba itu memang nggak bisa habis diekspor ya, Bang. Betul. Bang Agus ya. Indah banget, Bang. Iya. Dan banyak yang belum tahu. Nah, saya bawa 4 orang pemain film, termasuk influencer, Instagram juga dia aktif juga, di TikTok juga aktif, yang belum pernah ke Danau Toba. Begitu pertama. Surprise lah buat mereka ya. Surprise banget. Kita ajak ke spot-spot yang, bener-bener mereka juga amazed banget ternyata ada di sini gitu. Gitu. Secara sinematografi juga enak ngambilnya ya. Itu betul. Pokoknya aku minta kemarin sama DOP ku, Bang. Pokoknya kalau aku berhenti di sini aku bilang bahwa ini diambil, aku minta tolong diambil dibuat sinematik mungkin itu. Iya. Dan itu bagus. Iya. Keren. Mudah-mudahan suka lah nanti itu, Bang. Iya. Jadi film ini juga akan mau jadi salah satu paling enggak kita membantu inilah ya, destinasi Danau Toba untuk menjadi salah satu destinasi tujuan wisata ya. Betul. Baik secara internasional maupun secara
kelokalan lah ya, anak-anak muda yang perantauan yang udah pengen datang ke Danau Toba udah bisa melihat ini film ini, tertarik dan datang ke sana ya. Betul bang. Selain tempat wisata, view-nya yang indah, makanan kita juga support untuk masuk di situ. Kayak tadi ada pizza, arsik dan lain-lain, makanan lain sebagainya. Juga ada kesenian di wilayah Toba. Kemarin kita disupport sama Pak Dirut BPDT, kita dikasih hampir 30 atau 50 penari tortor yang masih muda. Saya minta yang masih muda, masih kecil, itu mungkin SD belum sampai SMP, dia punya koreografi sendiri. Oh gitu ya. Jadi kita minta 2 lagu, mereka semua itu tortor di-combine dengan artisnya. Oh iya ya. Wah itu saya happy banget itu. Kalau musiknya gimana? Musiknya penggarapannya dilakukan di apa namanya? Orang-orang Batak juga? Enggak? Iya, jadi satu lagi kita manggil ada grup musik namanya Siantara Foundation. Udah ngetop itu Siantara. Siantara Foundation itu kemarin kan, Siantara Foundation itu saya buat waktu itu soundtracknya film Pariban bang. Oh iya. Nah ternyata lagunya ngetop juga kan, Pariban itu. Pariban iya. Ngetop juga. Kita panggil, minta tolong aku bantu. Kalian pokoknya syuting, aku kasih skenario-nya. Iya. Dan salah satunya si Dignal kita ajak main. Jadi main dia dengan pemain artisnya. Oh iya. Gitu. Jadi, Dignal itu masuk juga dalam scene film itu ya? Main, dia jadi aktor jadinya. Jadi aktor juga ya? Jadi Nando Silalahi namanya. Oh gitu ya. Yang suka dengan ada karakter dari Jakarta datang, kita lagi berlibur ketemu di kedai kopi. Iya. Chemistry, jalan bareng, motoran bareng. Motoran bareng itu jalan-jalan deh ngantar kemana, ke Mea, kemana gitu-gitu. Iya. Gitu. Jadi semacam kayak tour juga lah ya. Tour menunjukkan sport ya. Dan jangan lupa bang, di Lapo itu kan identik dengan nyanyi itu. Nyanyi. Siantara nyanyi situ. Oh iya. Sambil gitar. Sambil minum tua juga kayaknya. Ada tuh bang, ada tuak, lapet, ombus-ombus kita masukin situ bang, kita promokan. Iya. Gitu. Saya sempat nonton juga, ada juga satu satu speech yang membuat saya agak tergelak juga. Jangan banyak kali minum, nanti goyang kau katanya. Tumbang kau nanti. Iya, itu bang. Iya. Ya, orang kan nggak tahu, kiranya tua ini kan enak-enak diminum aja kan ya. 2-3 gelas tumbang juga ya. Par Jakarta katanya. Iya. Tumbang kau nanti. Itu kalau nonton aku juga happy itu bang. Iya. Menarik lah Jenda. Jenda membawakannya karakter itu cukup baik. Iya. Kalau lihat dari tren sekarang, apalagi setelah meledaknya satu film yang sudah kita tahu sama lah ya, Ngeri-Ngeri Sedap itu ya. Gimana sih abang melihat atmosfer perfilman mengangkat etnik budaya Batak ini di kalangan para filmmaker yang berdarah Batak di Jakarta gitu? Nah itu bang, dulu kita punya Eka Sitorus, punya Edward Pesta Sirait. Iya, betul. Kita punya jagoan-jagoan orang Batak yang berkiprah di nasional. Bang. Banyak. Di level yang sekarang kita mungkin punya Benedion dan lain sebagainya. Kita harus berterima kasih dengan dia, bang. Kenapa? Karena hampir 3 juta orang yang nonton film itu dan segitu juga orang tahu mengenai background Batak kita. Walaupun kita memang masih banyak yang perlu dieksplor. Sebenarnya banyak orang yang lain perlu tahu di sana untuk membawa ke tanah Batak. Tapi dengan lewat film itu udah membuka cakrawala secara nasional. Kita harus appreciate itu. Dan satu lagi jangan lupa bang, itu mewakili official selection Oscar ke dunia kan, mewakili Indonesia. Iya, betul. Jadi itu bang. Secara komersial gimana bang? Wah itu kan laku banget tuh bang. Iya ya. Nah makanya saya juga kaget. Wah ternyata film dengan background Batak bisa komersial itu. Jadi kita pede kalau kita buat film-film lain yang bertemakan Batak gitu ya. Kita bisa buat yang lebih bagus lagi dari itu, atau kita bisa bekerja sama dengan mereka untuk buat yang lebih bagus lagi mengenai campaign promonya mengenai Batak gitu. Kalau kemarin saya buat itu komedi ataupun film yang cerdas. Oh gitu ya. Iya. Benedion keren. Supporting dari pemerintah gimana kalau soal ini? Ini kan betul membuat film kan kompleks ya, terutama kita mau membantu pemerintah, termasuk yang sekarang yang dilakukan oleh Bang Agus lah ya. Selain menjual konten, menjual budaya, menjual etnik, ya ada nilai-nilai di dalam. Kita kan menjual juga alam ini kan. Betul. Nah, alam ini kan bukan milik 1-2 stakeholder aja kan, tapi kan ya pemerintah kan harus support untuk ini kan. Betul. Untuk mengemasnya dalam satu karya film itu seperti apa Bang? Nah, saya bersyukur Pak Jimmy Panjaitan sama Pak Raja itu support untuk industri film. Pertama, begitu mereka inginkan buat film mengenai bertemakan Batak di wilayah Batak, aku langsung bernegosiasi tuh bang. Gini, bilang Pak Dirut,
tolong bantu kami di wilayah Pak Dirut itu saya bisa syuting dengan aman, dengan nyaman dan fasilitasi. Fasilitas seperti apa? Ya mungkin lokasinya diamankan. Kita mau syuting mungkin berhari-hari di sana. Dia bilang, aman itulah. Kami punya otorisasi di 8 wilayah gitu. Mau di mana nanti kita bisa berdiskusi bareng. Nah, setelah kita merasakan di film Harta Tahta Boruni Raja itu, kami langsung saya udah punya satu skenario, Bang. Judulnya saya announce sekarang di Prosumo TV mantap. Judulnya Silakan. Bahasa Cinta No Mention. Oh, Bahasa Cinta No Mention. Bahasa cinta, tapi bukan No Mention yang opui itu ya, bukan. Jadi ada satu karakter yang orang tua berikan namanya No Mention. Jadi Bernard No Mention. Gitu. Itu karakter aja, tapi lebih ke romance dan komedi, Bang. Kami minta izin sama Pak Dirut BPODT. Kita mau syuting di wilayah, karena ini ada No Mention-nya, kita minta wilayah Tarutung lah gitu. Oke, nanti kita komunikasikan termasuk dengan Pak Eporus. Difasilitasilah kami untuk bertemu Eporus dan ketemu HKBP. Akhirnya mereka juga menyambut dengan baik. Kami akan rencana syuting mungkin sekitar bulan Oktober November, Bang. Oktober November ya. Dan ini memang betul disupport sama Pak Opui lah ya, Opui ya. Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Iya. Jadi No Mention itu bukan No Mention yang misionaris, tapi No Mention yang sudah ada personalisasinya lah ya. Iya. Nah, kemarin begitu kita berdiskusi panjang dengan Opui, dengan Pak Epurus, dia bilang karena kita bukan buat film mengenai No Mention, gue bilang, Amang, kalau buat film No Mention, saat ini belum sanggup kami membiayai film itu. Tapi kalau buat film yang kekinian, beliau hanya pesan kalau bisa inspirasi Opui No Mention itu dibuatlah di film itu. Kalau inspirasinya ada di karakter itu, gue bilang. Wah, cocok katanya gitu. Gimana orang melihat bahwa karakter si Bernard No Mention itu ada mewakili karakter No Mention. Nah, kita buat nanti kita create dengan cara-cara yang tidak menggurui. Nanti lewat romance komedi nih. Oh gitu ya? Iya, Bang. Oke. Kayaknya menarik sekali nih. Apa judulnya tadi? Bahasa Cinta No Mention. Bahasa Cinta No Mention ya? Oh iya. Sebenarnya No Mention yang mencintai salah satu perempuan Batak, kelahiran Bandung tuh, Bang. Oh iya. Berarti ada memang ininya juga ya, unsur-unsur cross culture juga ya? Betul, cross culture. Perempuan Batak tapi kelahiran Bandung, kan terkenal tuh, Bang. Kayaknya kalau perempuan Batak kelahiran Bandung, Bataknya indah banget katanya gitu kan. Nah, si Bernard No Mention ini jatuh cinta pada cewek itu. Oh iya. Gitu. Abang kan orang perantauan, lahir di Jakarta ya. Orang Batak yang lahir di Jakarta. Anak-anak muda Jakarta itu yang berdarah Batak itu melihat film seperti ini yang Abang buat ini gimana animo mereka itu? Kalau Bahasa Cinta kan kita belum announce, kita belum buat campaign-nya, kita masih membuat struktur cerita, skenario udah lagi dibuat. Film-film yang sudah lah, yang kayak model Pariban. Justru gini, Bang, setiap saya datang ke acara manapun, saya selalu diperkenalkan sebagai produser film Pariban. Oh gitu ya? Iya, jadi saya mungkin kalau kadang itu salah satu keuntungan kami nih, Bang, sebagai saya eksekutif produser dan teman-teman para partnerku juga. Begitu disebut film Pariban, rata-rata mereka kenal. Jadi saya cukup dikenal untuk itu. Jadi cukup untuk branding saya lah, lumayan lah. Iya, lumayan lah ya. Artinya ketika orang kenal dengan Agustinus Storus, langsung film Pariban ya. Gitu. Langsung lengket ya. Film Pariban. Mudah-mudahan nanti yang Love Language yang Bahasa Cinta ini bisa kena juga nih, Bang. Iya ya, bisa kena juga ya, masuk dalam ya. Ya kan kita film ngepop ya. Iya. Memang harus ngepop lah ya film itu ya. Nggak boleh langsung, nggak terlalu berat-berat lah ya urusan. Dan tadi betul, Bang, cross culture. Nanti di Bandung sama di Toba, di Tarutung. Oh, jadi syutingnya di Bandung dengan di Tarutung. Betul. Oke. Nanti syutingnya bulan Oktober sama November mungkin. November lah sekitar itu. Oke lah. Apa kira-kira yang terakhir, Bang, yang bisa mau disampaikan untuk para viewer Prosumo TV ini? Ini kan filmnya kan udah mau sebentar lagi ya bakal launching lah ya, film paling dekat tuh Harta Tahta Boruni Raja. Kira-kira pesan apa yang Abang mau sampaikan supaya dapat respon yang bagus nih untuk warga Sumatera Utara. Prosumo TV ini, Bang, buat warga Sumatera Utara. Jadi film ini sebenarnya film yang ringan, Harta Tahta Boruni Raja ini, dan bukan film Batak berbahasa Batak, tapi film nasional berbahasa Indonesia dengan background
destinasi pariwisata yang keren-keren itu. Nah, film ini dikemas dengan romance komedi, jadi ringan sekali. Walaupun awalnya konsepnya series Bang awalnya. Tapi begitu Pak Dirut nonton dengan para staffnya, ini kan film sudah jadi Bang. Kita tontonkan di kantor saya kemarin di Jakarta, mereka nonton. Wah ini kita bisa film layar lebar ini lah katanya gitu. Kalau layar lebar kita lama lagi menunggu slot tayangnya dan sebagainya gitu. Jadi akhirnya kita padatkan jadi feature film, tetap film panjang. Tapi kita akan coba tayangkan di OTT Bang. Oh gitu ya. Ya jadi kalau sudah selesai mungkin bulan September akhir kita bisa launching gala premier. Kita adakan premiernya di Jakarta. Sekaligus tayang di OTT. Kita lagi coba tayang di OTT Bang. Oke. Makasih, sukses dengan film Harta, Tahta dan Boru Niraja. Makasih juga Bang Fales sudah undang loh ya. Mudah-mudahan nanti salah satu artisnya bisa podcast lah di Prosumut TV ya kan. Boleh dong, boleh Bang. Boleh ya? Iya, Aduh, makasih lah. Iya. Sukses untuk Bang Agus. Makasih Bang Fales. Sukses dengan semua film-film yang berbau etnik Batak dan ini harus didukung oleh warga Sumatera Utara. Amin. Terima kasih untuk viewers Prosumut TV. Mudah-mudahan nanti film ini akan menjadi film inspiratif dan menghibur untuk kita semua warga Sumatera Utara yang rindu terhadap karya-karya anak-anak muda perantauan Batak seperti Bang Agustinus Sitorus. Thank you, sukses selalu Bang. Makasih Bang, terima kasih Bang. Bang. Terima kasih Bang. Yo.